mahasiswa dari Universitas Nusa Lantara T. Di video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Jamin Habib, Magister Manajemen. Dan perkenalkan nama saya sendiri, Margi Susanti Mesak, dengan NIM 2302100013 dari Prodi Manajemen semester 3. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama, pengertian dari MOP dan pemahaman sendiri. Yang kedua, manfaat dari MOP. Yang ketiga, profil usaha dari kedua usaha tersebut, yaitu bakso Mas Paryo dan menjahit Agape Tailor dan konveksi. Poin yang pertama yaitu pengertian MOP. MOP adalah bidang manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses produksi serta operasi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Dan pemahaman sendiri mengenai MOP seperti memahami bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya dan proses untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Poin yang kedua yaitu manfaat dari MOP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Kedua, pengendalian kualitas produk, yaitu memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi risiko cacat produk. Poin yang ketiga yaitu profil usaha. Profil usaha di Bakso Mas Paryo. Nama usaha Bakso Mas Paryo, lokasi di Mokdale. Jenis baksonya yaitu ada dua, bakso biasa dan bakso jumbo. Keunggulan usahanya seperti menyediakan bahan-bahan segar dan alami serta harga yang terjangkau. Jam operasionalnya dibuka dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 21.30 malam. Tim kerjanya yaitu istri pemilik usaha sendiri dan 2 karyawan. Sedangkan profil usaha untuk menjahit, nama usahanya yaitu Agape Tailor dan konveksi, lokasi di Mokdale, jenis menjahit rompi SD, SMP, dan SMA. Keunggulan usahanya seperti menyediakan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau. Jam operasionalnya mulai dari Senin sampai Sabtu, yaitu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 20.30 malam. Perencanaan yang saya lakukan di Bakso Mas Paryo, yang pertama lokasinya di Mokdale, yang kedua jam operasionalnya dibuka dari jam 9.30 sampai jam 9.30 malam dari hari Senin sampai hari Minggu. Jenis baksonya bakso biasa dan bakso jumbo. Bahan-bahan yang digunakan ada daging, kecap, saus, lombok, mie putih, mie sedap, lada, garam, ajinomoto atau vicin, masako sapi, cuka, dan total biaya untuk semua bahan-bahan yaitu Rp1.454.000 dan alat-alatnya yang digunakan panci, kompor, pisau, blender, piring, penjepit bakso, mangkuk, gelas, tisu, meja dan kursi, dan juga tong sampah. Dan biaya untuk semua alat-alatnya Rp3.050.000. Gaji yang diberikan kepada karyawan yaitu Rp700.000 per orang, listrik 150 per bulan, dan gas 250. Berikutnya pengorganisasian. Tugas manajer di sini yang pertama, mengawasi jalannya operasional usaha sehari-hari. Yang kedua, mengelola stok bahan baku dan memastikan produksi berjalan dengan baik. Yang ketiga, membeli semua bahan yang kehabisan
Yang keempat, mengawasi karyawan dan memastikan usaha berjalan dengan baik. Dan yang kelima, mengelola pencatatan keuangan setiap hari. Sedangkan tugas karyawan, yang pertama, menjaga kebersihan meja dan area makan. Yang kedua, yaitu melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga, mencuci peralatan masak. Pengendaliannya yaitu manajer dan karyawan tentu memastikan rasa bakso agar tetap konsisten. Yang kedua, kontrol penggunaan bahan-bahan agar tidak ada kekurangan dan selalu segar. Yang ketiga, catat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Dan pengarahannya yaitu karyawan diarahkan atau ditugaskan setiap jam 14.00 atau 13.00, karyawan harus mengecek kompor dan mengisi kompor. Dan pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan untuk periksa kualitas bakso dan kebersihan tempat setiap saat. Dan kedua, mengevaluasi setiap minggu atau bulan untuk melihat apakah penjualan meningkat atau berkurang. Laporan laba rugi di Bakso Mas Vario. Yang pertama, A. Pendapatan. Total pendapatan yang didapatkan yaitu 7.940.000. Dan B. Harga pokok penjualan. Total yang didapatkan dari harga pokok penjualan yaitu 4.654.000. Dan C-nya laba kotor. Laba kotor diambil dari A. Pendapatan dikurangi dengan B. Harga pokok penjualan. Jadi hasilnya yaitu 3.286.000. Bagian D. Beban operasional yang terdiri dari beban tetap dan juga beban variabel. Beban tetap ada gaji karyawan, listrik, pajak, dan total dari beban tetap yaitu 1.665.000. Sedangkan beban variabelnya terdapat gas. Jadi total dari beban variabel yaitu 250.000. Dan total yang didapat dari seluruh beban operasionalnya yaitu 1.915.000 rupiah. Dan bagian E-nya yaitu laba bersih. Laba bersih diambil dari C, laba kotor, dikurangi dengan D, beban operasional. Jadi total yang didapatkan yaitu 1.371.000. Sekarang kita masuk di perencanaan menjahit atau agape tailor dan konveksi. Lokasinya di Mokdale, tempatnya disewa 400 per bulan, dan modal untuk memulai usaha tersebut yaitu 50 juta. Sedangkan jenis usahanya yaitu menjahit rumpi seragam SD, SMP, dan SMA. Bahan-bahan yang digunakan yaitu benang, resleting, kancing, jarum, dan gantungan pakaian. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu mesin jahit, kursi, meja, meter, gunting, jarum pentul, dan penggaris jahitan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran, yaitu ada FB dan juga WhatsApp. Harga setiap rumpi yang pertama SD 65.000, SMP 80.000, SMA 100.000. Dan modal untuk semua alat-alat yaitu 3.050.000 dan untuk semua bahan-bahan 3 juta. Listriknya 100 per bulan dan air 50. Jam operasionalnya dimulai dari Senin sampai Sabtu yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 20.30 malam. Dan minggunya dimulai dari jam 12.30 sampai jam 20.30 malam. Berikutnya pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ada pemilik usaha sendiri dan juga pembantu usaha atau anaknya sendiri. Tugas untuk pemilik usaha yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan keuangan serta pengambilan keputusan lainnya. Sedangkan tugas untuk anaknya yaitu membantu membelikan, mengelola stok bahan yang kehabisan dan membantu mempromosikan. Kita masuk ke pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan oleh pemilik usaha sendiri seperti mengawasi proses produksi, pelayanan, dan pastikan semua berjalan dengan baik. Dan
melakukan pengecekan stok, dan pastikan usaha tetap berjalan dengan stabil. Berikut kita masuk ke pengarahan. Di sini, pemilik sendiri memberikan arahan kepada anaknya ketika kehabisan stok bahan agar anaknya membantu memesan atau membelinya. Kita masuk ke pengawasan. Pengawasan dilakukan seperti pengecekan rutin dilakukan terhadap bahan baku, hasil produksi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, transaksi keuangan dicatat dan dikelola langsung oleh pemilik sendiri untuk memastikan kas tetap stabil. Dan yang ketiga, ada diskusi di antara anak dan pemiliknya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dan kita masuk ke laporan laba rugi di Agape Tailor dan Konveksi. Yang pertama, A. Pendapatan. Pendapatan dihitung per tahun dan total pendapatannya yaitu 20.700.000 dan harga pokok penjualannya yaitu ada biaya bahan baku, listrik, dan biaya overhead. Jadi total HPP yang didapat yaitu 6.150.000. Dan C. Laba kotor. Laba kotor diambil dari total pendapatan dikurangi dengan total HPP. Jadi total laba kotornya yaitu 14.550.000. D. Biaya operasional yang terdapat sewa tempat. Di sini 4.800.000 karena dibayar penuh selama 1 tahun. Jadi total biaya operasionalnya yaitu 4.800.000. E. Laba bersih. Laba bersih diambil dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, sehingga total laba bersihnya yaitu 9.750.000. Inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penerapan MOP di Bakso Mas Pareo dan Agape Tailor dan Konveksi.